Lur, kali ini kita akan membahas film yang rada jadul namun keren banget lur. Swear tekewer-kewer deh kalau nggak percaya lur. Film ini berjudul The Postman Always Rings Twice lur. Disutradarai oleh Bob Rafelson dan ini film dirilis pada tahun 1981 lur. Emang jadul banget sih lur. Ini film merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama lur, karya James McCain yang ditulisnya pada tahun 1934 lur. Dan film ini merupakan film ketiga yang mengadaptasi novel tersebut setelah film terdahulu pada tahun 1946 sama 1947 lur. Film ini memenangkan Bambi Awards sebagai film internasional terbaik lur, dan film ini juga mendapat rating 6,6 dari IMDb lur, dan itu keren banget lur. Nah, gimana lur? Udah siap? Monggo lur, bekicot. Bekicot. You think you could get in and help out, huh? It's not your money either, is it? Film ini berlatarkan tahun 1934 lur, seperti yang diceritakan di dalam novelnya. Nah, pada masa itu Amerika Serikat benar-benar mengalami krisis moneter yang sangat parah lur. Depresi terjadi di mana-mana di kalangan masyarakat ya lur, karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya lur. Dan ini adalah Nick Papadakis diperankan oleh John Colicos lur. Dia orang Yunani yang membuka restoran di Amerika lur, dan dia salah satu pengusaha restoran yang saat ini masih mampu bertahan di masa krisis itu ya lur. Friend here, I'll take a small steak, 2 eggs on top, some fries, and a side order of toast. Yes, sure, right away. Ini kedatangan tamu orang asing lur yang mau makan di restorannya. Dia adalah Frank, diperankan oleh Jack Nicholson lur. Frank ini salah satu korban krisis ini lur. Dia kehilangan pekerjaannya dan dia bangkrut. Dia mencoba cari peruntungan ke sini ya lur. Mendengar kisah Frank inilah si Nick yang berjiwa bisnis ini mencoba mencari keuntungan dari diri si Frank lur yang sedang kesusahan. Alih-alih dia merasa kasihan ya lur, dia menawarkan Frank pekerjaan sebagai tukang tambal ban di kios bensin depan restorannya itu lur. Tetapi semua itu tanpa gaji katanya lur, dan sebagai upah dia akan memberi Frank makan gratis dan tempat menginap lur. Dia memperbolehkan Frank nginap di kios bensinnya itu. Nick Papadakis. Frank Chambers. Frank, huh? I'll be right back. Hey. It. Going down for a job. The whole thing's in the wallet. What kind of job? Phone number, huh? Nah, si Frank yang tak tentu arah ini tentu bingung ya lur. Masa ia kerja tanpa gaji? Frank pun akhirnya menolak itu semua lur. Dan ini adalah Cora, diperankan oleh Jessica Lange lur. Dia ini bininya si Nick lur. Dia kerja sebagai pramusaji di restonya si Nick. Karena melihat Cora itulah si Frank jadi berubah pikiran lur. Dia pun akhirnya menerima tawaran Nick ya lur. Esok hari mulailah Frank bekerja lur, nambal ban, tambah angin, dan semua servis ringan mobil ya lur. Gents, 20 cents. Thank you very much. Tiba-tiba saja Frank yang haus lewat pintu belakang masuk minta air lur, dan disitulah dia berkenalan dengan si Cora, bininya si Nick ya lur. Sorry to bother you. Frank terbilang nekat lur, karena bisa aja dia lewat pintu depan, tapi emang dia ingin kenalan sama Cora, makanya lewat belakang ya lur. Malam itu Frank diundang makan malam sama si Nick lur, dan di situ dia melihat Cora dengan jelas yang nampak nggak bahagia sama sekali sama si Nick ini lur, karena Nick terlihat sangat mengecilkan si Cora, dan dia nggak ragu-ragu merendahkan Cora di depan orang-orang lur. Padahal bininya sendiri ya lur malah direndahin di depan orang kan lur. Tentu jadi pertanyaan, ada apa dengan dia? There's no ideas here. Opportunity. Oh, yes, surely got. But, there's no happiness.
Esok hari si Nick pergi berbelanja ke pasar lur, dan disinilah si Frank ngetes si Cora lur. Dengan gagah berani dia godain Cora, dan Frank langsung nyambar dengan kasar lur. Awalnya Cora berusaha melawan, namun dia nggak bisa nolak ketika Frank lebih dalam lagi lur, dan akhirnya mereka pun bergelut. Dengan gampangnya Frank menaklukkan Cora lur. Dan Frank nggak sampai di situ lur. Malam itu ketika Cora sudah nina boboin si Nick, dia turun dan Frank sudah menunggunya di bawah lur. Dan disitulah Frank kembali maksa si Cora, dan Cora ngasih dikit doang lur. Malam itu dia pun minta si Frank jangan sebebas ini dong, bahaya katanya karena Nick ada di rumah. Dia minta Frank untuk sabar, belajar sabar katanya lur. Nah esok harinya si Nick akan keluar kota lur untuk membicarakan bisnis dengan rekannya. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu oleh Frank dan Cora lur. By decide, huh? See you tomorrow, huh? Tak lama dia pergi, Cora langsung masuk ke kamarnya si Frank lur, dan Cora melihat Frank tengah santai memainkan kartu. Cora menebak kalau Frank ini suka judi, namun Frank menampik itu semua lur. Dia bilang ini hanyalah hobi, dan Frank pun ngajak Cora kabur lur dengan membawa uang si Nick jadi modal hidup mereka. Nah di sini pula kita tahu kalau Cora ini sudah lama mau kabur dari Nick, namun dia nggak punya uang. Dapat ide dari Frank inilah dia pun akhirnya setuju lur. You want to be with me, right? Dan usai bersiap-siap mereka pun akhirnya kabur lur. Sementara Nick gak tahu karena dia kan ada di luar kota lur. Nah sesampai di terminal Kalideres lur, Frank minjam uang Nick yang mereka curi itu kepada si Cora. Dan dengan diam-diam dia izin ke belakang lur. Ternyata Frank pergi main slot di situ lur. Mungkin dia dijanjiin kemenangan sama kakek merah ya lur. Dan melihat perangai Frank itu ngamuklah si Cora lur. Itu kan modal mereka kabur katanya lur. Lah kok dipakai main slot? Nah Cora yang sudah tahu kalau Frank ini penjudi akhirnya membatalkan niatnya untuk pergi bersama Frank. Dan Cora mengingatkan si Frank lur kalau dia ingin duit yang dipinjam oleh si Frank tadi itu dikembalikan lagi kepada dirinya lur. Karena kalau si Nick tahu dia akan marah besar dan mereka akan dalam bahaya. Dan dia pun kembali ke rumah meninggalkan Frank di terminal Kalideres itu lur. What are you doing? See that good-looking girl that I was talking to? Esok hari Frank kembali ke rumah lur. Dia pun mengembalikan uang itu kepada si Cora dan Frank kembali kerja seperti semula. Nah di sini Cora merasa ada tanggung jawab dalam diri si Frank. Enggak semuanya buruk dalam diri si Frank ini. Dan Frank kembali ngajak Cora kabur lur, dan Cora menyadari Frank benar-benar mencintainya. Be a woman trapped in this kind of... You would have found us anyway. You don't know him, Frank. Dan dia pun memberi ide gila lur. Satu-satunya cara kabur dengan membawa uang si Nick adalah dengan menyingkirkan si Nick lur. Namun dengan cara halus, membuat semuanya seperti kecelakaan. Dan Frank gak panjang muka di malur, dia langsung setuju dan akan ngatur semuanya lur. Nah malam harinya Nick mengumpulkan piring bekas lur untuk ditaruh di kamar mandi agar si Nick kepleset ya lur. Dan ternyata aksi mereka sukses lur. Nick pingsan terjatuh di kamar mandi. Tell me that. Dia pun mereka bawa ke rumah sakit lur, dan mereka menelpon polisi seolah-olah semua ini sebuah kecelakaan. Dan akhirnya polisi menyelidiki dan melihat ada jejak masuk lewat atas di kamar mandi itu. Polisi curiga ini adalah sabotase lur. Yeah. No, leave him on. I don't know. Usai polisi mengecek itu dan pergi dengan asik pula dan sebebas-bebasnya Frank dan Cora bisa bergelut di rumah dengan bebas lur. Mereka pun menghabiskan malam dengan senam sehat rohani jasmani lur, dan gak ada habisnya sampai subuh. Dan selama Nick sakit, mereka berdua menjalankan restoran itu bersama-sama lur, dan mereka selalu menghabiskan gelut di setiap ada kesempatan. Dan mereka pun jalan-jalan ke sana kemari menghabiskan uang si Nick. Cora sama sekali gak peduli dengan Nick lakinya yang terbaring di rumah sakit ya lur.
Dan malam itu Cora lesu banget lur karena besok lakinya akan pulang dan gak ada lagi hal kayak gini bersama si Frank. Cora pun gak mood bercekipio malam itu. Nah, esok hari Nick mengadakan pesta perayaan keluarnya dari rumah sakit ya lur, dan dia memuja-muja Cora sebagai bini yang cantik dan setia lur. Namun dia merendahkan Cora di depan orang banyak dengan bercanda dia nawarin ke teman-temannya lur. Tentu Cora nggak senang digituin ya lur. Walau bercanda doang di depan orang banyak digituin kan gak enak lur. Dan Frank nggak diundang karena dianggap nggak penting sama si Nick lur. Dan malam itu dengan kondisi yang masih sakit, Nick ngotot mau gelut lur dan Cora nggak mood. Dia pun maksa. Akhirnya Cora meladeninya lur. Hingga si Nick tertidur, dia pun pergi ke kamar si Frank. Nah, si Cora pun menangis sejadi-jadinya lur. Dia curhat ke Frank kalau dia benar-benar direndahin sama si Nick di pesta tadi malam. Dan saat si Nick menggelutnya nggak pakai prosedur dengan cara gelut yang baik dan benar, kata Cora lur. Di sini dia seperti mengadu kepada si Frank ya lur. You were gonna leave me. What are you doing? Live with the man. You understand? Nah, merasa dirinya tersiksa banget, nggak ada harga diri lagi. Cora pun meminta Frank mikir cara lain untuk habisin si Nick lur. Dan Frank dengan emosi mendengar pengakuan Cora itu akhirnya membuat suatu rencana lagi lur. Apa itu? Simak baik-baik lur. Esok malam usai buat si Nick oleng berat minum teh botol 1 dus lur, Cora pura-pura mengisi bensin di kios bensin salah satu anak buahnya Nick lur. Dan si Frank di situ menyamar lur, pura-pura numpang ke mobil mereka dan duduk di belakang. Si anak buah itu nanyain, kok Pak Bos goleng gitu katanya lur. Cora pun menjawab, biasalah abis minum teh botol katanya lur. You can't even walk. What are you talking about driving? Now get in the back. What? Just get in the back. Yeah. Usai dari situ, Cora membawa mobil ke arah sepi yang dekat dengan jurang lur. Si Frank yang nyamar itu akhirnya ngabisin si Nick ya lur, dan mereka pun mendramatisirnya dengan mendorong mobil itu ke jurang lur. Namun mobil itu nyangkut lur. Dan Frank sengaja memukul Cora agar babak belur, dan seolah-olah Cora itu korban selamat dari mobil itu. Dan Frank masuk ke mobil dan menjatuhkan diri bareng si Nick dengan mobil itu lur. Dan esok hari Nick yang terbaring di rumah sakit dibawa ke kantor polisi lur. Dia dirawat di dalam penjara dan diinterogasi di situ lur. Kok iso begini lur? You got yourself pretty banged up. Good. Look in court. Don't say anything else, huh? Saat jenazah Nick diautopsi, polisi melihat ada pukulan benda tumpul di belakang kepala Nick dan mendengar kesaksian tukang kios bensin mengatakan kalau Frank berada di kursi belakang. Otomatis polisi menduga kecelakaan itu adalah sabotase dan Frank mendramatisir ini semua. Dan Frank sulit untuk berkilah lur. Namun di dalam persidangan dengan pengacara yang dibayar mahal sama si Cora menggunakan uang Nick, akhirnya membuat Frank pun bisa bebas lur. Meski di sidang itu ricuh tahu kalau Frank bebas ya lur. Tapi dia tetap dibebaskan lur, dan si pengacara meminta Frank tak berulah karena dia masih dalam tahap bebas bersyarat lur. Dan gak pakai lama lur, malam itu Frank dan Cora langsung tancap gas Cikgu berdua. Dengan segala hiruk pikuk masalah yang mereka lewati, mereka melepas semuanya malam itu dengan senam, sehat, rohani, jasmani lagi ya lur. Hari-hari pun berlalu, Cora dan Frank melanjutkan restoran yang ditinggalkan oleh Nick itu lur, dan restoran pun terlihat sangat ramai. Mereka punya uang yang cukup untuk poya-poya ya lur. Namun masalah muncul di mana si Cora ini nggak senang melihat sifat si Frank lur. Di sini terlihat sifat si Frank yang sebenarnya lur, dia itu sangat pemalas. Cora sibuk melayani pembeli, si Frank malah asik santai di belakang lur. Dia minum teh botol sesuka hatinya. You can go now.
What are you, an animal? Dan malamnya Frank pun maunya enak doang lur. Si Cora yang sedang capek, dianya sedang mau lur. Marahlah Cora, hingga akhirnya Cora marah besar dan menamparnya lur. Oleh karena itulah esoknya Cora pun pergi berbelanja keluar kota seperti yang sering dilakukan Nick dulu lur. Dia meninggalkan si Frank sendirian di restoran itu. Terserah dia mau ngapain aja, pikir Cora lur. I'm sure she'll be alright. I'll be back next week, the latest. Dan ternyata Frank gak pernah berubah lur. Dia masih malas-malasan, mobil yang diservis diabaikannya, dan restoran terbengkalai begitu saja. Toh si Cora udah pergi kan lur. Saat Cora kembali, dia pun merayunya terlebih dahulu agar Cora gak marah-marah lagi, dan semuanya pun aman terkendali lur. Saat Cora sampai di rumah, restoran pun udah mati total lur, karena tertutup sepanjang hari dan gak ada uang pemasukan lagi untuk mereka. Toh bengkel juga diabaikan sama si Frank. I know I have. I've been making our life hell here. Kejutan pun datang siang itu lur, di mana polisi yang menuntut Frank kemarin datang. Close. Yeah, can I bother you for a minute? Close. I know it won't take but a minute. Please. Dan dia melihat Frank udah bahagia hidup dengan Cora. Di situ dia yakin Frank lah yang mematikan si Nick karena dia menyukai Cora dan dia mengincar harta si Nick. Dan keributan akhirnya terjadi hingga akhirnya mau nggak mau Frank harus ngabisin nih Pak Pol PP ya lur. Akhirnya beliau pun mati di tangan Frank lur. Oleh karena itulah mereka pun kabur dari situ lur. Dan Cora mulai mengeluh di sini lur, dimana uang mereka udah tipis lur, dan mereka hanya keluyuran nggak jelas selama ini. Nggak ada lagi modal hidup mereka. Usaha udah mati, mau apa lagi coba? Dari mana mereka mau dapat duit sementara kan lagi krisis moneter sekarang. I want to marry you. Just want to shut me up. I want to marry you. Karena nggak ada uang lagi, mereka pun akhirnya check out dari hotel itu lur. Dan di tengah jalan si Cora yang manja ini sibuk gemesin si Frank lur, sampai mereka terkejut melihat tiba-tiba ada mobil di depan lur. Si Frank yang sukses banting setir ke samping membuat Cora ini terpental keluar mobil lur. Dan sayang sekali lur, mentalnya itu ke arah batu pula lur. Matelah si Cora ini ya lur. Dan Frank pun kembali ke settingan awal lur. Dia kembali nganggur dan jadi buronan polisi atas kasus pembunuhan ya lur. Dan itu pula sebagai tanda kalau film ini sudah tamat lur. Novel The Postman Always Ring Twice karya James McCann ini salah satu yang terhebat fiksi modern Amerika sepanjang masa ya lur, apalagi di tahun itu lur 1934. Pasti novel ini laku keras lur, dan novel ini sangat populer sekali lur. Sampai sekarang ini novel ini masih banyak dicari orang lur. Dan gue pribadi seperti yang kalian tahu lur, nggak pernah ngulas film tahun 80-an, dan ini satu-satunya film 80-an yang gue ulas lur. Semuanya tentu ada sebab lur. Apa itu sebabnya? Karena ini film sangat keren sekali lur. Kesan pertamanya ya lur, walau ini film 80-an, namun nonton film ini nggak kerasa kalau film ini jadul banget lur. Rasanya film ini seperti film zaman now yang berlatarkan tahun 80-an. Jadi sekali lagi lur, gue bilang ini film sumpah keren banget lur. Karakter Frank yang diperankan oleh Jack Nicholson menurut gue cocok banget lur. Dia melakukan improvisasi yang sangat bagus banget dengan aktingnya lur. Namun yang mengganggu itu dia di sini digambarkan kejam banget orangnya, tetapi dia juga pintar orangnya, dan itu sedikit bertolak belakang ya lur menurut gue antara orang kejam dengan pintar, karena rata-ratanya orang pintar itu nggak kejam lur, dan orang kejam itu nggak pintar lur. Itu lur biasanya. Si Cora yang diperankan oleh Jessica Lange juga keren lur, pas banget dengan perannya sebagai orang yang ambisius karena tersiksa lahir batin sama si Nick ya lur. Perlu diingat lur, masalah di film ini bukanlah uang ya lur, walau diceritakan saat itu krisis moneter lur. Uang nomor 2 di sini, dan yang nomor 1 adalah masalahnya itu adalah pelarian lur. Cora dan Frank sama-sama ingin lari dari si Nick. Itu inti dari film ini lur. Adapun pesan film ini adalah kejahatan terjadi bukan karena ada niat, tetapi kejahatan datang karena ada kesempatan lur. Berbaringlah, berbaringlah, berbaringlah lur. Saatnya gue ciao Marky, ciao lur.